Desa Pegundungan, Pejawaran adalah sebuah desa terpencil di Kabupaten Banjarnegara. Lebih dari separuh wilayahnya berupa daerah perbukitan. Kesuburan tanahnya terbatas, hanya cocok ditanami tanaman tertentu saja. Di antaranya jagung. Ya, Pak. Nah, udah, apa-apa ambil aja. Ya. Jagung yang ditanam adalah varietas lokal yang berbiji putih. Bersama Ibu Sukesi, saya berkesempatan panen jagung Pegundungan. Oh iya, tanaman jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia selain gandum dan padi. Bagi penduduk desa Pegundungan, jagung adalah makanan konsumsi sehari-hari dan sumber penghasilan untuk biaya hidup keluarga. Ini udah gini gimana, Bu? Kita kupas. Oh, dikupas? Dikupas jagungnya kayak gini. Nggak dikupas semua sih, disisakan kulitnya. Ini kalau udah dikupas terus ngapain, Bu? Kita simpan tuh di atas. Disimpan di atas ini? Iya. Warga Pegundungan menyimpan dan mengeringkan jagung di atas langit-langit dapur yang disebut para. Penggunaan para membuat petani jagung tidak terlalu mengandalkan panas matahari untuk mengeringkan jagungnya. Cukup dengan memanfaatkan panas dari kompor tungku yang ada di setiap rumah. Satu para bisa menampung ratusan jagung yang digunakan sebagai sumber cadangan makanan sehari-hari. Sejak dahulu, leluhur masyarakat Pegundungan memang tak mengenal nasi beras. Jagunglah yang mereka olah untuk dikonsumsi. Kebiasaan itu sampai kini masih terpelihara. Meski zaman telah berubah dan beras semakin mudah didapat. Jagung sebenarnya memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan beras. Jagung memiliki kandungan karbohidrat kompleks yang kadar gulanya lebih rendah dibanding beras. Kadar gula yang tinggi meningkatkan level glukosa dalam darah sehingga bisa memicu resiko terkena diabetes. Mengkonsumsi jagung tentunya lebih sehat dan menahan kenyang lebih lama, sehingga cocok untuk program diet. Nah, keistimewaan jagung akhirnya membuat Kantor Ketahanan Pangan Daerah Banjarnegara mencanangkan Desa Pegundungan sebagai Desa Nasi Jagung. Sekarang waktunya mengolah jagung. Pertama, kita pisahkan dulu biji jagung dari tongkolnya. Wah, caranya unik juga ya. Boleh coba nggak, Bu? Ya, boleh. Silakan. Boleh ya? Iya, iya. Awas, agak berat. Ini berat. Dengan dipukul, proses pemisahan biji dari tongkolnya menjadi lebih cepat. Gak kebayang deh kalau cuma dipipil pakai tangan. Rencananya, biji jagung yang telah dipisahkan akan kami buat menjadi nasi jagung instan. Nasi jagung instan adalah inovasi yang diciptakan ibu-ibu desa Pegundungan yang tergabung dalam kelompok tani ASRI. Untuk menghasilkan nasi jagung instan, prosesnya terbilang panjang. Jagung yang sudah dipipil harus digiling agar bersih dari sisa ampas dan bekatulnya. Setelah digiling, jagung dicuci hingga air cucian menjadi jernih, kemudian direndam selama 2-3 malam. Nah, sebelum dimasak, tepung jagung diberi air sedikit agar lembab. Kemudian diayak agar nasi jagung memiliki bulir-bulir yang berukuran seragam dan tak ada yang menggumpal. Tepung jagung pun siap untuk dikukus. Pengukusan nasi jagung masih menggunakan tungku kayu bakar karena menghasilkan panas yang lebih baik. Nasi jagung yang diolah dengan tungku konon memiliki rasa asli yang khas yang menggugah selera. Matang, kurang lebih 30 menit. Mengukus nasi jagung instan dilakukan sebentar saja, hanya sampai setengah matang. Pematangan sempurna nantinya akan dilakukan oleh konsumen nasi jagung instan sendiri.
Ibu Sukesi adalah penggagas lahirnya nasi jagung dan tiwul instan di Pegunungan. Sebagai ketua kelompok wanita tani, ia termotivasi untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungannya. Dahulu, kaum ibu di desanya banyak memiliki waktu luang di sela mengurus rumah tangga. Kondisi ini membuat Ibu Sukesi tergerak untuk melahirkan sebuah inovasi. Tujuannya agar ibu-ibu bisa produktif dengan memanfaatkan potensi jagung yang berlimpah. Bu, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi ibu-ibu di sini untuk membuat nasi jagung dan tiwul instan? Dulu berawal dari murahnya harga jagung pipilan di sini itu antara kisaran 1.000 sampai 1.500 rupiah saja dan singkongnya itu cuma 200 perak. Jadi kami berpikir gimana untuk lebih meningkatkan harga jual dari jagung dan singkong. Nah, kalau idenya sendiri itu dari mana, Bu? Dulu itu bikin nasi jagung itu cuma untuk sekali konsumsi. Terus kita berpikir gimana supaya nasi jagung ini tidak hanya untuk sekali konsumsi tapi untuk sampai bertahan, kita simpan berapa bulan gitu. Ini udah matang kali ya, Bu? Iya, udah kayaknya kali ini. Sehabis dikukus, tepung jagung diayak kembali berulang kali untuk mendapatkan bulir nasi jagung yang benar-benar halus. Proses pengolahan yang panjang seperti ini mengikuti cara yang sudah diajarkan secara turun-temurun oleh para leluhur desa. Tepung yang sudah halus selanjutnya dikeringkan secara alami dengan bantuan sinar matahari. Ini udah kering nih, Bu? Ini belum. Oh, belum? Belum. Ini paling masih seharian lagi mesti dijemur. Ada nggak sih, Bu, sebenarnya alat untuk ngeringin ini biar cepat kering? Sebenarnya sih ada alatnya, tapi karena kita belum punya kan akhirnya kita ngandelin sinar matahari. Berarti kalau musim hujan ini gimana dong, Bu? Ya kalau musim hujan memang kita nggak bisa produksi. Jika hari sedang cerah, proses penjemuran hanya membutuhkan waktu seharian saja. Sayangnya di musim penghujan, pengeringan menjadi terkendala. Memenuhi pesanan menjadi semakin sulit. Kendala cuaca dan keterbatasan alat membuat kapasitas produksi nasi jagung di Pegunungan belum stabil. Pada musim kemarau, produksi digenjot. Sayangnya di musim penghujan, produksi tak bisa terkejar. Stok pun habis, padahal pesanan yang datang cukup banyak. Memaksakan berproduksi nasi jagung di musim penghujan kurang efektif. Kegagalan produksi lebih banyak terjadi. Nasi jagung yang sudah susah payah dibuat menjadi rusak. Proses pengeringan yang tak tuntas membuat butiran nasi jagung diserang jamur. Alhasil, nasi jagung pun terbuang percuma. Proses panjang pengolahan nasi jagung instan memang membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal ini memang sesuai dengan tujuan Sukesi untuk memberdayakan ibu-ibu di sekitarnya agar lebih produktif. Kelompok Tani Asri dalam sehari mampu memproduksi sebanyak 25 kg nasi jagung instan. Semua proses pengolahan masih dikerjakan dengan cara tradisional, sehingga Sukesi dan anggotanya belum berani menaikkan kapasitas produksinya. Uniknya, proses pengolahan nasi jagung dilakukan secara bergiliran dari satu rumah anggota ke rumah anggota lainnya. Penyebabnya karena kelompok Tani Asri belum memiliki rumah produksi khusus. Keuntungannya dengan berpindah-pindah, keakraban antara anggota semakin terjaga. Bahan baku jagung dibeli dari hasil pertanian warga desa dengan harga yang lebih baik. Hal ini berdampak positif pada penghasilan para petani jagung. Mereka menjadi semakin bersemangat mengurus tanaman jagungnya. Nasi jagung instan adalah nasi jagung yang bisa dinikmati dalam satu kali proses pemasakan saja. Namung 17 kilo, Mbak. Tak seperti nasi jagung biasa yang memasaknya susah dan lama. Menikmati jagung instan bisa dengan cara dikukus atau dimasak dalam rice cooker. Cara menanaknya sederhana saja.
Nasi jagung kering dari kemasan dicuci bersih, lalu masukkan ke dalam rice cooker. Tambahkan air sesuai takaran, tinggal tunggu hingga matang. Kelompok Tani Asri juga memproduksi tiwul instan. Jika ingin menikmatinya, tinggal masukkan tiwul kering yang sudah dicuci ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Tunggu sekitar 15 menit. Tiwul siap dinikmati. Jika mau lebih nikmat, tambahkan parutan kelapa. Aduk-aduk, beri air garam sedikit, kukus lagi sebentar hingga kelapa matang. Nasi jagung dan nasi tiwul instan ini nikmat dimakan dengan lauk pauk atau sebagai cemilan. Panganan sehat dan nikmat tanpa pengawet dari Desa Pegudungan. Sejak lama, nasi jagung sudah menjadi favorit warga Pegudungan hingga sekarang. Setiap sudut pasar-pasar di daerah Kecamatan Pejawaran dengan mudah bisa dijumpai para penjual jagung, baik dalam bentuk pipilan atau yang disebut gabah. Nasi jagung matang yang siap dimakan pun ada. Soal rasa, pastinya nggak kalah enak. Dahulu, untuk menikmati nasi jagung diperlukan proses yang rumit dan panjang. Nasi jagung juga sering dianggap sebagai makanan kuno yang hanya dinikmati oleh orang-orang tua saja. Keberadaan nasi jagung instan seolah ingin menangkis anggapan itu. Menikmatinya cukup mudah dan praktis. Cocok untuk siapa saja yang menginginkan cita rasa makanan khas Indonesia secara instan tanpa menghilangkan keasliannya. Nasi jagung instan tercipta tahun 2013 lalu, bertepatan dengan lahirnya kelompok wanita Tani Asri di bawah naungan gabungan kelompok Tani Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermodalkan uang Rp500.000, 14 ibu anggota Tani Asri begitu semangat menciptakan inovasi baru di bidang pangan. Kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan dengan diperolehnya berbagai penghargaan. Komoditas lain yang menjadi perhatian selanjutnya adalah singkong sebagai bahan pembuat tiwul. Pembuatan tiwul instan juga membutuhkan proses yang panjang, sehingga banyak ditinggalkan masyarakat modern yang serba praktis. Padahal, tiwul memiliki banyak kebaikan, berupa karbohidrat kompleks, tinggi vitamin, dan rendah kalori. Untuk membuat tiwul, singkong dikupas terlebih dahulu dan dicuci bersih. Singkong kemudian dicincang kasar, lalu direndam minimal 3 hari untuk menghilangkan rasa pahitnya. Singkong kemudian dijemur dan disebut gaplek. Selanjutnya, gaplek digiling dan diayak seperti membuat nasi jagung. Nah, proses selanjutnya dikukus sekali, lalu dikeringkan. Tiwul instan pun siap dikemas. Ibu Yati adalah anggota kelompok wanita Tani Asri yang sudah setahun bergabung. Awalnya, Yati adalah ibu rumah tangga yang kesehariannya diisi dengan mencari kayu bakar, membersihkan kebun, dan merawat keluarga. Bergabung dengan kelompok wanita tani mampu membuka wawasan Yati. Ia pun banyak mendapat ilmu dalam mendidik anak, merawat tanaman, dan menambah penghasilan keluarga dengan olahan nasi jagung dan tiwul instan. Jadi ngerasa senang nggak sih Bu ikut di kelompok tani ini? Iya, senang sekali Mbak. Kenapa tuh? Ya, soalnya setelah saya mengikuti kelompok wanita tani ini,
saya jadi banyak pengalaman, banyak ilmu, tambah penghasilan, jadi bisa membantu hasil pendapatan suami saya. Proses pengemasan adalah proses terakhir sebelum nasi jagung dan tiwul sampai di tangan konsumen. Kemasan menggunakan plastik bening agar konsumen bisa melihat sendiri kualitas isi dalam kemasannya. Satu bungkus berarti 500 gram atau setengah kilogram. Cukup untuk 5 porsi atau 5 kali makan. Nah, ini nasi jagung instan dan ini nasi tiwul instan. Ini sudah siap untuk dipasarkan. Jika disimpan dalam wadah kedap udara, nasi jagung dan tiwul bisa bertahan hingga 1 tahun. Bu, Ya, ini harga per paket ini berapa, Bu? ini harganya 7.500 per bungkusnya. Tapi Bu, biasanya kan di tiap usaha tuh ada kendala. Nah, kalau kendalanya dalam memasarkan ini apa aja tuh Bu? Karena kan di daerah sini kan jauh dan terpencil. Iya, kendalanya yang mungkin pertama kita belum banyak dikenal orang, itu yang pertama. Yang kedua, produk kita juga masih gini-gini gitu, belum bagus banget gitu. Terus untuk pemasarannya sendiri kita masih dalam tahap promosi. Pemasaran memang menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Ibu Sukesi. Untuk saat ini, nasi jagung dan tiwul instan baru bisa ditemui di toko-toko sekitar Kecamatan Pejawaran. Lokasi pegunungan yang jauh terpencil membuat pemasaran produk menghadapi kendala. Assalamualaikum. Semoga saja jeripayah ibu-ibu di pegunungan bisa menarik perhatian instansi terkait, agar usaha mereka bisa terus berkembang semakin maju. Sepak terjang Sukesi bersama anggotanya tak hanya terbatas pada olahan pangan saja. Tinggal di dataran tinggi di atas 1.000 dan 1.300 mdpl membuat para ibu juga ikut berperan aktif dalam bidang konservasi lingkungan. Salah satunya dengan menanam pohon keras seperti kopi dan tanaman ekaliptus. Kedua jenis tanaman itu selain baik untuk menyerap air dan mencegah erosi, juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, Mbak Mei, ini adalah pohon-pohon ekaliptus yang telah kami tanam. Oh, berarti ini semua pohon ekaliptus Iya, ya? iya. Tapi Bu, kenapa harus ekaliptus? Ekaliptus itu karena nilai ekonomisnya. Yang pertama itu akarnya bisa menyerap air. Yang kedua, batangnya bisa digunakan untuk bahan-bahan mebel. Yang ketiga, daunnya bisa disuling untuk diambil minyaknya. Sebanyak 50.000 batang ekaliptus sumbangan berbagai pihak ditanam secara berkala di pegunungan. Beberapa pohon ekaliptus yang sudah besar bahkan sudah mulai diuji cobakan untuk disuling dan dimanfaatkan minyaknya. Ini boleh coba ya, Bu ya? Boleh, silahkan. Wanginya khas dan rasa angetnya tuh cepet banget ngerasainnya. Iya, soalnya itu minyaknya masih murni. Belum dicampur apa-apa kan, masih benar-benar murni. Sekarang kita nyobain makan nasi jagung bareng ibu-ibu. Yuk. Langsung Bu. Yuk. Yuk. Nah, setelah lelah beraktivitas seharian, saatnya saya menikmati jamuan nasi jagung dan tiwul asli pegunungan. Enak ya Bu? Iya. Ini rasanya lebih enak. Dan gak kalah enak sama nasi beras biasa. Tapi ngunyahnya harus lebih lama. Karena ini lebih banyak mengandung serat. Bener gak Bu? Iya, benar. Selain seratnya lebih banyak, juga kandungan gulanya rendah. Jadi bagus untuk para penderita diabetes. Wah, ternyata nasi jagung dan tiwul tak sekedar nikmat, tapi juga kaya manfaat. Bagaimana ya agar mengkonsumsinya menjadi kebiasaan dan menarik minat generasi muda? Yuks, kita coba nasi jagung dan tiwul, panganan sehat khas desa pegunungan yang asli Indonesia.